Dila, Dimas, kita, Emi, Bagian, Asita, Usai, Febrian, Nur Cahayati, Putri Helga, Rahmawati, Rahma Markus, Rolita, Roy, bisa. Oke, di pertemuan yang pertama ini kita akan membahas tentang pengantar dari manajemen atau manajemen secara umum kita pelajari. Oke, sebelum kita mulai, di sini Bapak akan mengambil materi dari platform pembelajaran kita yang menggunakan Aidu Raharja. Jadi kita sudah migrasi dari Aidu Raharja Info, kita migrasi ke Aidu Raharja.ac.id. Nah, adapun capaian dari pembelajaran mata kuliah ini ya, pengantar manajemen. Yang pertama itu kita sebagai mahasiswa atau mahasiswi harus mampu menjelaskan nanti penjelasan dari apa itu manajemen secara umum, apa wilayah dari ilmu manajemen itu sendiri, lalu fungsi dan sebagainya. Yang kedua yaitu bagaimana membedakan dan mempresentasikan manajemen dan juga berbagai kasus yang terkait di dalam ilmu manajemen itu sendiri. Yang pertama yang harus kita ketahui dari manajemen yang pasti pengertian. Apa itu pengertian dari manajemen? Manajemen sendiri diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dari usaha-usaha para organisasi dan juga menggunakan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan atau tercapai tujuan dari organisasi yang telah ditetapkan. Pengelolaan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dengan cara menggerakkan orang lain untuk bekerja. Nah, di dalam manajemen ya sebenarnya dalam keseharian kita sehari-hari, ya kehidupan kita sehari-hari baik itu di rumah ya atau di sekolah waktu kita masih sekolah, lalu juga di perkuliahan. Manajemen ini sudah tidak asing lagi ya di dalam keseharian kita. Kalau di sekolah kita pasti mengetahui, pernah atau tahu lah minimal kalau misalnya kita ikut serta gitu. Yang namanya organisasi siswa intrasekolah, pasti tahu kan ya, OSIS. Nah di dalam organisasi OSIS itu kita juga dibekali ya ilmu untuk bagaimana kita menjalankan suatu organisasi itu. Kita nggak boleh yang namanya individualistis ya, kita harus bisa bekerja sama, kita menghargai pekerjaan yang telah ditentukan oleh bagian-bagian dari organisasi tersebut. Kita tahu ADART organisasi. Nah, apalagi pada saat kita menempuh jenjang perkuliahan atau mengambil tujuan kita untuk daftar kuliah, sudah pasti kita harus mengetahui betul bagaimana proses manajemen yang akan kita lalui di dunia perkuliahan. Sudah pasti sebagai akademisi atau akademik yang di bidang akademik, kita itu sudah terbiasa yang namanya mengambil informasi atau mengetahui informasi itu sesuai dengan keperluan kita. Jadi kalau misalkan kita ingin mendaftar kuliah ya di kampus gitu kan, karena kemarin masih eranya pandemi atau masanya pandemi, kita tidak boleh menutup diri juga gitu kan. Terus saya mau daftar di kampus nih, saya mau kuliah, informasi dari mana nih, saya bingung, saya nggak bisa ke kampus. Jadi strategi gimana? Kita mencari infonya di media online ya kan, dari baik itu
Google ataupun langsung mencari website tujuan dari kampus yang ingin kita daftar. Nah, pada saat sudah kita menemukan website atau mungkin kita datang langsung atau mendapat informasi dari teman misalkan. Nah, bagaimana proses yang harus kita lakukan setelah itu? Tanya info secara digital dari web yang kita buat itu biasanya ada kontak tertera. Nah, iya. Lalu kita bisa menanyakan kontak personnya, ya kan? Nah, kontak person atau nomor kontak yang bisa diketahui yang kita ambil untuk jadikan informasi kita nih minimal biayanya berapa, ya, informasi biayanya per semesternya berapa, lalu lama perkuliahannya gimana, sistem perkuliahannya seperti apa, mata kuliahnya yang tersedia di sana apa aja gitu. Nah, lalu bagaimana proses pembelajarannya nanti, ya, dosen-dosennya lihat background pendidikannya, lalu juga mutu dari kampus tersebut, akreditasi dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai mahasiswa harus memiliki inisiatif seperti itu. Kalau misalkan kondisi apapun ya, baik itu sudah pandemi kah atau mungkin kita terhalang sibuk kerja gitu, itu bukan menjadi alasan lagi di era saat ini ya, era digitalisasi ini. Kita nggak boleh diam aja, nggak boleh kita malah stuck di tempat, tapi kita harus semua menggali informasi. Apalagi dengan tadi yang kita udah pada saat sekolah itu dari kali organisasi ya, sudah pasti hubungannya adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan pihak kampus yang ingin kita tuju. Ya, organisasi itu membentuk kita itu tidak hanya keluar dari zona nyaman kita. Misalkan zona nyaman kita orangnya kita tertutup nih, ya, nggak mau bergaul. Yang awalnya kita nggak mau bergaul, kita nggak pernah mengikuti organisasi sebelumnya gitu kan, nggak pernah sosialisasi. Tapi dengan masuk organisasi itu kita diajarkan untuk bisa berkomunikasi dengan baik, komunikasi minimal antar personal atau juga lebih baik dengan interpersonal. Nah, dikaitkan dengan mata kuliah dari manajemen ini, bahwa kaitan dengan organisasi itu sangat penting. Kalau kita hanya mengembangkan diri sendiri tanpa kita masuk ke dalam dunia organisasi, bekal kita tidak terlalu cukup ya, untuk nanti terjun ke dunia kerja yang sesungguhnya. Itu makanya pada saat kelulusan biasanya kan ada dosen atau ya, pokoknya dosen lah yang mendoakan semoga sukses dan ilmunya bermanfaat, dapat bermanfaat ya di kehidupan ataupun juga di dunia kerja. Nah, bermanfaat itu kalau misalkan kita tidak pada saat perkuliahan itu tidak mengambil ilmu dari dunia organisasi, ya hanya istilahnya kupu-kupu gitu, kuliah pulang, itu ilmunya sedikit gitu kita dapat. Karena dosen kan nggak semuanya ilmunya itu disalurkan gitu kan. Jadi beberapa kita nyari di luar. Materi yang disampaikan kalau bisa dipresentasikan mungkin hanya 20%. Nah, 80% mahasiswa yang menyerap sendiri dari luar. Nah, kalau hanya cuma tatap muka atau misalkan secara online gitu kan, per mata kuliah kita belajar, tapi tidak mengikuti kalau organisasi gitu kan, kalau yang kita masih sekolah ekstrakurikuler atau skill kita, kemampuan kita ya sebatas itu aja. Kuliah pulang. Tapi kalau organisasi itu kan yang membentuk kita menjadi pribadi yang mudah bergaul gitu kan. Nanti juga tahu pada saat keluar dari atau lulus dari perguruan tinggi, kita tahu oh ternyata di dunia kerja itu ilmu organisasi itu kepake loh. Kita mengetahui level-level di organisasi, di perusahaan misalkan ada jabatan supervisor, ada jabatan manajer, ada jabatan direktur. Kita
tahu ya sikap kita kepada atasan kita, sikap kita kepada teman sejawat kerjaan kita, sikap kita kepada kepala divisi atau subdivisi itu kita tahu ya, minimal itu. Oke, yang kedua, nah ini ada pertanyaan bahwa siapa sih yang membutuhkan manajemen? Pertanyaan ini sering dijawab kita bertanya dan tentu saja benar sebagian, tetapi tidak lepas karena manajemen juga dibutuhkan untuk semua unsur organisasi. Dalam prakteknya manajemen dibutuhkan di mana saja orang-orang bekerja bersama organisasi untuk mencapai tujuan. Jadi kalau bisa dibilang manajemen itu di dalam dunia organisasi itu organisasi apa mungkin tanpa melakukan organisasi itu kurang bisa menjadi manajemen karena dia berdiri organisasi lebih baik memang organisasi itu ada bisa saling berkaitan dan bisa mencapai tujuan yang sama. Itu kan kalau saya organisasi itu ada cuma ikut yang mungkin nama saya ada tapi kembang kita ikut tertarik kita di manajemen itu kalau hanya cuma orang tapi tidak punya tujuan yang jelas jadi kita apapun organisasi kasus yang kita itu siapa Apsi, apresiasi seni. apresiasi. Apa tujuan kamu ikut organisasi? Buat melestarikan budaya Indonesia yang sudah dilakukan pakai tari tradisional dan lain sebagainya sih Pak. Dari kamu sendiri sebenarnya hobinya nyanyi atau Tari. tari? Oh, tari. Ya, berarti kan ada tujuan dari diri kita ya untuk mengembangkan kemampuan kita di dunia tari. Kalau misalkan, oh saya apa namanya suka bernyanyi, berarti kan bisa juga ikut organisasi apa sih? Paduan suara ya? Iya. Ya, bagus ya. Jadi sesuai bidang dan minat atau bakat kita. Kalau misalkan ingin kita lebih mengembangkan diri, ya mumpung kalau di organisasi kampus itu free ya, jarang yang kita masuk organisasi apa kalau misalkan di luar misalkan Feby ini pengen mengembangkan ilmu tarinya nih, itu kan berarti kan harus ikut les keluar, itu kan biaya lagi. Kalau misalkan saya punya bakat bernyanyi nih, tapi saya pengen kembangkan, berarti kan di sini ada nih wadahnya nih, berarti itu tersalurkan gitu. Itu fungsinya organisasi itu menyalurkan minat dan bakat kita yang kita miliki ya kampus ini dari atau beri aman untuk kita berkembang. Bagaimana yang kita diam aja gitu, kita apa sih ikut organisasi gitu. Mau itu organisasi kampus atau luar kampus, yang penting tujuan saya kuliah cepat selesai misalkan, atau saya sibuk kerja nggak pikiran organisasi, itu pilihan kita. Tapi nanti pada saat kita lulus akan sangat minimal dari ikut organisasi minimal public speaking kita bisa terlatih, ngomong di depan orang kita nggak kata November tadi nggak remor istilah bahasa nggak deg-degan nggak gimana gitu. Ya dulu juga sama ya, bapak juga sebelum jadi dosen mungkin ngomong di depan masih agak-agak canggung, tapi karena pernah ikut organisasi walaupun nggak terlalu mengalami gitu, minimal kita ngomong itu nggak banyak gitu, walaupun ada tapi masih bisa kita kondisikan. Tapi kalau yang
jarang ngobrol di depannya, jarang ngomong, tatapan matanya masih takut-takut gitu kan di depan berhadapan dengan audiens, itu akan menjadi kesulitan tersendiri. Jangankan yang mahasiswa gitu, dosennya mungkin kalau disuruh micro teaching lagi gitu kan pasti harus ada persiapan, apalagi yang nggak pernah ngomong di depan. Organisasi pasti kan tujuannya gitu ya, minimal kalau komunikasi kita sudah terlatih, apalagi manajemennya kita tahu gitu. Minimal kita tahu juga struktur organisasi itu kan bagian juga dari manajemen. Oke, seperti itu. Proses alur manajemen yang di kampus kita itu sama pada saat kita mengetahui di awal masuk kuliah itu kan kita ada yang namanya prospek ya, prospek namanya, jenis prospek itu ada pengenalan kampus tuh biasanya. Apa aja yang udah kalian ketahui dari prospek? Di kampus itu ada siapa ya? Apa namanya jabatan terdekat di kampus misalkan ya satma, lalu ada OB, terus di atasnya lagi sebelum dosen ada marketing, ada staff TU, lalu ada sekjur, ya ada prodi, lalu ada dosen, dekan, terus supervisor, warek, baru rektor. Itu kita minimal pada saat prospek itu tahu. Jadi alur proses manajemennya itu dosen ini pada saat menyampaikan materi segala macam nanti penilaian tetap nanti dibuat atau diinput oleh dosen. Lalu nanti nilai akan diformulasikan atau diolah ya sampai nanti muncul di sistem kita. Kita menggunakan portal aja itu. Semua akan diolah di sistem itu dan diketahui oleh RPU. Administrasi perpuluhan dan ujian, perbedaan dan ujian. Kita yang penting proses dari manajemen atau proses pembelajaran kita itu sudah mengikuti alur dan prosedur yang ditentukan. Kalau misalkan kita absennya banyak, ya kan banyak bolongnya nih, terus nggak layak ujian, terus kita memaksakan diri pengen ujian. Atau misalkan pengen minta nilai yang besar terus kalau misalkan dosennya itu bukan masalah itu bisa jadi kan kita nggak kembali ke diri kita selama kita di mana kita berkaca apa yang sudah kita lakukan itu benar atau enggak. Kalau misalkan kita sudah mengikuti prosedur tapi nilai kita jelek atau kita nggak boleh ujian proses dari manajemen itu sudah pasti pada saat kalau masuk perkuliahan itu kita sudah kenalkan bagaimana kita harus mengajukan atau mengambil mata kuliah itu ke kemana, lalu pembayaran sistemnya seperti apa, tunai atau non tunai, kita menanyakan ketersediaan mata kuliah itu di mana, gitu. Bagian-bagian manajemen yang harus kita tahu. Oke, ada lagi? Saya mahasiswa prodi akuntansi yang mengambil mata kuliah pengantar manajemen. Izin bertanya Pak, kalau semisalkan akuntansi dan manajemen itu apakah dua ilmu yang berbeda Pak? Akuntansi dan manajemen. Oke, kalau tadi manajemen kan sudah tahu ya. Apa tadi manajemen? Organisasian, Iya, organisasi, perencanaan, lalu evaluasi. Mengevaluasi dan organisasi perencanaan. Tapi kalau di ilmu akuntansi yang harus kita ketahui adalah biasanya bidangnya adalah pembukuan, ya, lalu Pencatatan, catatan, klasifikasian, olahan data yang data mentah lalu kita input di Excel biasanya, atau menggunakan dulu saya waktu SMA itu masih mungkin
ada yang tahu ya familiar dengan aplikasi Mayo Accounting ya kan itu salah satu aplikasi untuk apa? Ya pernah pakai kan? Untuk menghitung akuntansi biaya pasti kenal mengambil mata kuliah. Sebenarnya ilmu manajemen dan akuntansi itu bisa dibilang ada kelanjutan dari akuntansinya. Jadi ada akuntansi manajemen tersendiri itu ada. Tapi kalau untuk manajemen itu rumpun dari akuntansi sedikit berbeda. Karena saya juga dulu ambil S2-nya juga manajemen arah pendidikan. Karena saya mengambil mata kuliah pengamatan manajemen itu arahnya kita itu ke manajemen yang murni, bukan ke akuntansi ada akuntansi manajemen. Bagaimana cara seorang manajer itu menghitung keuangan ya, atau seorang kepala bagian lalu juga sudut bagian ini menghitung keuangan perusahaan dengan menggunakan aplikasi, menghitung laba perusahaan lalu laba bersih, laba kotor, kerugiannya itu juga menggunakan aplikasi yang biasa digunakan untuk akuntansi. Oke, ada lagi maksudnya? Apakah keikutsertaan saya dalam kampus merupakan salah satu bagian dari proses manajemen? Tadi sedikit sudah disinggung bahwa organisasi itu ya baik itu intra kampus ya sekolah intra sekolah atau ekstra sekolah di dalam ataupun di luar organisasi itu merupakan bagian dari proses yang manajemen yang kita lakukan ya individu dari individu kita gitu kan. Kita berusaha untuk menjadi manusia itu yang udah pasti kan memang kita itu hidup itu nggak bisa hidup sendiri. Kita menyendiri terus atau mungkin kita menyendiri di hutan atau di mana nggak apa namanya nggak membutuhkan orang lain itu nggak bakal bisa. Kita hidup di dunia itu pasti membutuhkan orang lain. Apa sih yang kita nggak butuh orang lain itu ada nggak kira-kira dalam hidup ini? Semua kan, hampir semua itu kita butuh orang lain. Kita mau keluar mau apa namanya mau pesan makan pasti butuh orang lain. Ya. Kecuali kita mungkin berangkat, ya kita berangkat sendiri kok. Ya, misalkan bawa kendaraan isi bensin, masa bisa ngisi bensin sendiri kan nggak bisa kan? Pasti ke pom, pasti ke apa namanya bensin eceran dan sebagainya. Itu butuh orang juga. Apa yang kita bisa lakukan sendiri? Dan hampir semua itu membutuhkan orang lain. Ya, walaupun ada beberapa yang kebutuhan sendiri kita cukupi, tapi yang kebutuhan yang besar-besar itu nggak bisa kita menggunakan diri sendiri. Nah, dengan mengikuti organisasi kampus, tadi kita diharapkan untuk punya bekal lebih lah, ya, di luar dari bekal ilmu yang kita miliki di bangku kuliah. Nah, dari Feby sendiri apa yang manfaat apa sih yang setelah kamu rasakan selama mengikuti organisasi yang tadi kamu sebutkan ini? Yang misalkan saya belum tahu nih satu tarian yang belum pernah saya tariin, ketika saya masuk ke organisasi tersebut saya bisa belajar dan tahu tarian itu sebenarnya dari mana, bagaimana gerakannya, kostumnya